Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam yang terhormat Bu Margareta selaku dosen pengampu praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak dan kakak-kakak asisten praktikum yang saya hormati. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya Amirul Fahmi Azidiki, mahasiswa program studi D4 Sistem Informasi Geografis Universitas Gadjah Mada, angkatan 2022. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus demonstrasi praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara keempat terkait activity dan intent. Jadi di sini saya akan menjelaskan sebuah project yang telah saya buat berupa aplikasi Android pada perangkat bergerak yang menggunakan fungsi yaitu activity dan intent, menggunakan activity dan intent. Sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu activity dan intent. Menurut definisi, activity dapat diartikan sebagai sebuah komponen utama yang mewakili satu tampilan layar dalam aplikasi. Jadi, dia merupakan sebuah tampilan UI atau user interface yang terkait dengan logika dalam sebuah pembentukan halaman aplikasi. Seperti perbedaannya itu ada kayak halaman login, nanti halaman register, maupun halaman homepage yang akan kita buat. Sedangkan untuk intent, intent merupakan sebuah mekanisme penting yang memungkinkan komunikasi antar aktivitas dan komponen aplikasi lainnya. Jadi dia lebih ke metode atau cara untuk perpindahan antara suatu halaman dengan halaman yang lainnya, seperti halaman login pindah ke halaman register maupun sebaliknya dari register ke login atau dari register ke homepage. Oke, seperti itu terkait eh, penjelasan secara umum terkait apa itu activity dan inter serta penerapannya pada aplikasi login. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait eh, script dari nah, script yang saya buat. Jadi sebagai gambaran pada aplikasi Android Studio yang saya gunakan untuk membangun sebuah aplikasi, di sini saya menggunakan eh, sebuah activity main. Pada activity main tersebut merupakan halaman pertama yang akan kita buat. Oke, pada halaman pertama kali ini dapat diamati bahwasanya kita akan menampilkan sebuah halaman berupa register. Apa sih itu register? Di mana nanti pengguna yang belum memiliki akun akan otomatis terarahkan kepada menu register yang berisi username, email, account, dan password. Pada scriptnya, pada source code yang telah dituliskan, kita memberikan nama yaitu main activity, activity utama dari sebuah aplikasi. Kemudian komponen-komponen penting lainnya, di sini terdapat sebuah text view. Fungsi dari text view ini sendiri untuk memberikan highlight berupa judul, yaitu register, di mana judul tersebut akan memberikan sebuah tanda terhadap aplikasi yang telah kita buat. Dengan ketentuan seperti berikut, dia web content, kemudian untuk edit text, kita setelah menambahkan register, kita menambahkan edit text untuk fungsional dari menu register, di mana kita bisa mengisi pada edit text yang telah disediakan. Di sini terdapat pengaturannya mulai dari width, height, padding left, padding top,
maupun margin dengan text view yaitu 50 dp. Nah, untuk memberikan kesan visual dari sebuah aplikasi pada edit text tersebut, saya menambahkan sebuah drawable berupa rounded edit text, di mana di edit text tersebut dapat diamati sebuah apa ya, kontainer atau pemberi batas terhadap teks hint yang telah disediakan, sehingga terlihat lebih rapi dan tampilan visualnya lebih menarik. Kemudian lanjut ke edit text yang kedua yaitu email. Sini hampir sama, namun untuk margin top kita gunakan yaitu 16 dp. Nah, di sini kita dapat menemukan Android hint, di mana Android hint tersebut otomatis akan hilang apabila user menuliskan atau mengisi edit text. Sedangkan kalau belum mengisi, mereka akan menjadi panduan untuk sebuah pengisian data. Kemudian lanjut di sini edit text yang ketiga yaitu font. Nah, agak berbeda pada edit text font. Di sini sebelumnya tidak ada keterangan pada edit text di atasnya terkait input type. Sedangkan pada edit text font di sini kita dapat menemukan edit text berupa Android input types yaitu number, di mana isian dari edit text tersebut harus merupakan sebuah bilangan atau angka. Jadi otomatis keyboard kita akan menuju ke menu angka dan tidak bisa mengisi bagian huruf seperti itu. Oke, dan lanjut sama. Nah, kemudian yang terakhir di edit text juga terdapat sebuah password. Password ini memiliki ketentuan seperti berikut: terletaknya, posisi, dan asosiasi dengan objek lain, dengan elemen-elemen lain. Nah, sama seperti bagian pun tadi, pada edit text password, input types dari edit text tersebut merupakan teks password. Sehingga nanti apabila kita menuliskan sebuah password, otomatis akan terhide atau tersembunyi terkait huruf-huruf yang telah kita tuliskan, agar menjaga privasi dari pengguna saat menuliskan akunnya, informasi akunnya. Kemudian lanjut saja, kita terdapat komponen yaitu checkbox. Checkbox ini kan memberikan konfirmasi apabila pengisian pada edit text telah selesai dan meminta izin untuk meneruskan pada halaman selanjutnya sebelum ditekan register. Oke, ini juga ada text view. Setelah itu ada sebuah button. Button tersebut untuk sarana dalam perpindahan antar halaman berupa memiliki teks register dan teks style berupa bold. Kita menambahkan dua text view yaitu already have an account dan login. Nah, pada login ini kita akan menerapkan fungsi dalam perpindahan antar halaman.
Kemudian selanjutnya kita menuju ke main activity.java terkait nanti beberapa pengaturan yang tidak berhubungan dengan tampilan atau layout XML dari sebuah aplikasi. Dia lebih ke fungsionalnya. Sini ditandai dengan activity main binding, di mana activity main binding merupakan sebuah pengikatan atau sebuah istilahnya kita ingin menarik elemen-elemen yang ada di halaman yang ada di bagian layout ataupun user interface ke dalam fungsi-fungsi yang akan kita berikan di bagian main activity.java ini. Nah, lanjut di sini berhubungan antara checkbox dan button-button regis. Di mana memang dalam button regis ini memiliki korelasi antara button regis dengan checkbox, di mana dengan script set on click listener membuktikan apabila jika checkbox telah terchecklist, maka otomatis register dapat dipencet atau ditekan sehingga dan dapat melanjutkan pada halaman selanjutnya. Sedangkan apabila tidak, maka maka button register otomatis tidak akan bisa melanjutkan pada menu selanjutnya. Seperti itu. Kemudian di sini kita juga menambahkan intent. Intent untuk mengatur perpindahan antara menu, antara halaman register dengan halaman selanjutnya. Di sini setelah checkbox ditentang, saya memberikan keterangan checkbox ditentang, maka akan otomatis pergi ke halaman homepage. New intent, activity homepage. Sesuai dengan nama dari activity-nya. Nah, apabila mohon maaf, apabila checkbox tidak centang, maka nanti akan muncul sebuah informasi dari TOS, yaitu harap centang kotak persetujuan. Seperti itu, kemudian di sini juga ada intent baru untuk menuju ke activity login. Oke, ini untuk memulai dan lain dan sebagainya. Mungkin lanjut saja ke XML yang kedua, yaitu activity login XML. Nah, tampilannya sedikit sama dengan sebelumnya, yaitu ada sebuah text view, kemudian edit text dengan drawable yang sama, Android hint, edit text yang kedua untuk password, input type. Kita juga harus menambahkan input type yaitu text password. Kemudian juga ada checkbox untuk menyetujui apakah kita dapat menyimpan password dan username yang telah ditambahkan. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada text view. Text view ini menanyakan apabila kita memiliki kendala pada password atau kelupaan ataupun apapun itu, otomatis nanti akan menuju ke halaman yang lain. Kemudian terdapat button. Button ini merupakan button login. Dan di sini saya tidak menambahkan intent dari login ke menu yang lainnya, sehingga lebih normal. Dan ada text view juga, text view register. Ini untuk kembali ke halaman register. Oke, lanjut saja ke activity login Java.
Sini juga binding untuk menarik user interface-nya. Nah, ini new intent activity login berhubungan dengan main activity, di mana pada main activity ini juga dijelaskan sebelumnya, jika kita menekan on klik menu login, otomatis akan menuju ke bagian login. Sedangkan jika kita menekan text view berupa register, maka otomatis kita akan menuju ke halaman register. Selanjutnya ada activity terakhir yaitu activity homepage. Activity homepage ini lebih ke informasi yang didapatkan setelah kita mengisikan beberapa informasi lainnya di halaman login maupun halaman register. Sini seperti biasa, orientation juga kita harus atur agar tertampil antara text view yang telah kita tambahkan. Di sini terdapat 3 text view, di mana otomatis setelah kita mengisikan informasi pada edit text akan tertampil di menu homepage ini. Dapat homepage username. Oh, untuk text view yang pertama ini merupakan sebuah judul. Tandai dengan text style ukurannya yang berada di bagian atas. Kemudian eh, ada text view yaitu welcome username. Nah, welcome username ini akan otomatis menuju ke informasi username yang telah kita tuliskan dengan text color berwarna hitam. Kemudian email view juga sama. Dan yang terakhir juga ada your phone has been registered. Dan yang terakhir dapat activity homepage.java. Sini juga kita menarik extend. Nah, di sini intent yang telah kita masukkan yaitu get string extra from username, get string extra from email, get string extra from phone. Jadi string username yang akan kita tambahkan yaitu welcome plus spasi space plus username yang telah kita masukkan. Kemudian email your plus spasi plus email yang telah dimasukkan plus spasi plus has been activate. Nah, juga seperti yang ada di bawahnya. Oke, nah ini agar view atau username atau view dapat ditampilkan pada menu homepage. Yaitu terdapat 3 yaitu username, email, dan phone. Mungkin cukup sekian penjelasan terkait source code dari praktikum pemrograman geospasial perangkat bergerak acara keempat mengenai activity dan intent. Pada video selanjutnya saya memberikan demonstrasi ketika data proses running aplikasi menggunakan smartphone di video selanjutnya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.